Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abiu Pratama, stambuk saya F231210060. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup eh, untuk resum selama kami berkuliah semester 1. Untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Slide selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kriteria kawasan konservasi. Kedua, pengelolaan kawasan lindung. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat yaitu dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar. Selanjutnya, kriteria kawasan konservasi. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi yaitu kriteria ekologi memuat keanekaragaman alamiah, ketergantungan, perwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, dan kerentanan. Kriteria sosial memuat penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, budaya, estetika, konflik kepentingan, penyelamatan kemudahan, penelitian dan pendidikan, kesadaran sosial, konflik kesesuaian, dan petunjuk benchmark. Kriteria ekonomi memuat kepentingan untuk spesies, kepentingan untuk perikanan, ancaman alam, keuntungan ekonomi, dan pariwisata. Kriteria regional memuat pengaruh wilayah dan pengaruh subwilayah. Kriteria pragmatik memuat urgensi, ukuran, tingkat ancaman, keefektifan, peluang, ketersediaan, dan pemulihan. Slide selanjutnya. Oke, baik. Slide selanjutnya yaitu fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya yaitu pengawetan keanekaragam jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Slide selanjutnya. Kriteria kelembagaan dalam pengelolaan kawasan. Kelembagaan tingkat nasional, kelembagaan tingkat daerah, kelembagaan tingkat lokal. Bentuk kelembagaan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah tingkat 2 dengan menunjuk badan pengelola yang bertanggung jawab kepada kepala daerah tingkat 2. Kawasan konservasi lokal yang dikelola oleh komunitas masyarakat lokal. Slide selanjutnya. Yaitu pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung yaitu rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Slide selanjutnya. Ada 3 jenis kawasan lindung. Yang pertama yaitu kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahannya. Yang kedua, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Slide selanjutnya. Kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan di bawahnya yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut. Slide selanjutnya. Kawasan perlindungan setempat, yaitu SEMPA, kawasan sekitar danau, waduk, kawasan sekitar mata air, SEMPA, dan sungai. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang pertama yaitu kawasan suaka alam, yang kedua kawasan pantai berhutan bakau, yang ketiga kawasan rawan bencana, yang keempat kawasan suaka alam, laut, dan perairan lainnya, yang kelima kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang keenam yaitu taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Slide selanjutnya. Pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.
Sumber daya alam atau biasa disebut juga dengan natural resource. Segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan keinginannya. Oke, maaf. Untuk memenuhi kebutuhan keinginannya. Baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batinia, yaitu estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tidak dapat diperbaharui, seperti tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dapat diperbaharui, seperti hutan, hewan, air tanah, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. 3 pilar atau orientasi atau dimensi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu ekologi atau aman dan lestari. Yang kedua yaitu ekonomi, growth. Yang ketiga yaitu sosial, steril, harmonis, dan sejahtera. Selanjutnya itu ada 5 pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat penegakan hukum, yang kelima kelembagaan lingkungan. Slide selanjutnya. Kementerian aktor pembangunan terkait sumber daya alam dan lingkungan. Pertama, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian TK dan Transmigrasi, yang selanjutnya yaitu Pemda dan Bapeda yang terkait dengan perizinan. Slide selanjutnya. Adapun dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan, yaitu dalam prinsip berkelanjutan. Yang pertama, prinsip berkelanjutan atau sustainability memiliki implikasi kemampuan untuk bertahan. Dalam ekologi artinya cukup sederhana, yaitu hidup di dalam daya dukung biosfer. Daya dukung dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengasimilasi sampah, menyediakan makanan, dan sumber lainnya dalam waktu yang lama. Kutipan Ciras 1992. Proses pembangunan tidak boleh berhenti, tetapi alam ini harus tetap dapat diwariskan dari generasi ke generasi dalam keadaan yang tetap baik, layak untuk mendukung kehidupan generasi yang akan datang dengan sejahtera. Pembangunan yang demikian adalah pembangunan yang terlanjutkan. Agar pembangunan dapat terlanjutkan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Agar pembangunan dapat terlanjutkan dan masalah lingkungan dapat dihindarkan, maka perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan, biasa dikenal dengan AMDAL, sebelum suatu pembangunan berlangsung. Analisis mengenai dampak lingkunganlah yang seharusnya menentukan apakah suatu pembangunan dapat dilaksanakan atau tidak. Hal ini berarti bahwa analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari perencanaan awal suatu pembangunan. Slide selanjutnya. Analisis mengenai dampak lingkungan tersusun atas beberapa komponen, yaitu penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, tata laksana AMDAL, rencana pemantauan lingkungan, penyajian evaluasi lingkungan, dan studi evaluasi lingkungan. Slide selanjutnya. Bagian terakhir dari slide ini yaitu mengidentifikasi sumber daya alam di sekitar. Bisa kita lihat pada slide-nya, mohon maaf sebelumnya slide-nya agak terpotong, bahwa akan saya bacakan. Oke, baik, mohon maaf, akan saya bacakan, yaitu mengidentifikasi sumber daya alam di sekitar. Desa Buluri merupakan salah satu tempat galian C yang ada di Donggala.
Berdasarkan identifikasinya, tambang galian C ini termaksud ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Galian C yang ada di Desa Buluri berupa material pasir dan batu kerikil. Melihat potensi yang ada di Desa Buluri tentunya membuat masyarakat untuk memanfaatkan keadaan ini dengan cara membuka usaha agar lokasi di sekitar galian C. Desa Buluri merupakan salah satu tempat galian C yang ada di Donggala. Berdasarkan identifikasinya, tambang galian C ini termasuk ke dalam tambang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Galian C yang ada di Desa Buluri ini melihat potensi yang ada di Desa Buluri tentunya membuat masyarakat untuk memanfaatkan keadaan ini dengan cara membuka usaha di sekitar lokasi galian C. Adapun manfaat terhadap lingkungan sekitar yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru seperti truk pasir dan batu, penjagaan wilayah galian C sebagai security, penyewaan karyawan tambang di lingkungan sekitar, dan dibutuhkannya penyediaan sandang dan pangan yang membuat berdirinya kios-kios baru di sekitar galian. Adapun dampak terhadap lingkungan sekitar yaitu kualitas udara menurun karena aktivitas galian seperti abu dari pasir yang berterbangan dan asap dari alat mesin galian rusaknya jalan-jalan sekitar karena sering dilewati oleh truk-truk yang bermuatan berat. Cukup itu saja paparan materi yang saya sampaikan. Semoga penonton dan dosen yang mata kuliah kajian lingkungan hidup ini bisa menerima tugas saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.